Tidak ada yang namanya survei. DKI tidak pernah menyelenggarakan survei kepuasan publik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita insya Allah bekerja 5 tahun. Bekerja 5 tahun, kita udah komitmen kerja 5 tahun. Karena itu dulu ketika ada turnamen tahun 2019, kita tidak ikut turnamen itu Pak. Kita ikut tetap pada track ini. Sesudah. Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik dan tokoh publik tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini mencermati seorang Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan memimpin Jakarta. Hal ini terungkap saat dia diwawancara pada saat workshop PAN di Bali. Dengan mengamati wawancara Anies Baswedan ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, salah satunya adalah kenapa Anies tidak melakukan survei kepuasan publik. Hal ini menarik karena banyak para pejabat yang melakukan survei kepuasan publik. Nah, apakah alasan Anies tidak melakukan survei kepuasan publik? Jawaban Anies selalu dengan argumen yang mengena. Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kami itu ketika bertugas di pemerintahan, di Bazul fakta, kami tidak pernah melakukan survei selama 3,5 tahun kami bekerja di Jakarta. Gak pernah. Tidak pernah bikin survei. Ini inline dengan disampaikan oleh tadi Bang Hatta, bahwa sekarang kita punya janji nih. Janjinya ada 23, rumuskan dalam rencana kerja. Habis itu kita tidak mengecek kepuasan publik, tapi mengeceknya apa? Eksekusi program. Tidak ada yang namanya survei. DKI tidak pernah menyelenggarakan survei kepuasan publik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita insya Allah bekerja 5 tahun. Bekerja 5 tahun, kita udah komitmen kerja 5 tahun. Karena itu dulu ketika ada turnamen tahun 2019, kita tidak ikut turnamen itu Pak. Kita ikut tetap pada track ini. Sesudah jalan 3,5 tahun, baru kita mulai melakukan testing. Apa opini publik atas apa yang kita lakukan. Nah, itulah jawaban Anies kenapa tidak melakukan survei kepuasan publik. Karena mereka belum bekerja, jadi saat disurvei kepuasan publik maka akan timbul opini-opini tertentu. Pasti ada yang puas dan tidak puas. Dan di situ memberikan peluang kepada buzzer untuk menyerang segala apa kebijakan yang dilakukan oleh Anies dan timnya. Hal ini tentu akan mengganggu kegiatan. Jadi mending bekerja dulu, fokus pada kegiatannya, tidak ngurusi opini. Akhirnya setelah 3,5 tahun barulah ditesting soal apakah publik puas atau tidak. Dengan sudah bekerja 3,5 tahun, maka bagi yang tidak puas tentu bisa dijelaskan kenapa mereka tidak puas, dan pasti tim dari Pemda DKI bisa menjawab karena mereka sudah bekerja, dan Anies punya jawaban untuk itu semua. Tapi jika belum bekerja, maka tidak ada data yang bisa dikumpulkan. Soal kepuasan ini, Anies mengatakan kalau di medsos pasti rame, dan medsos merupakan sarang buzzer. Kita semua tahu itu. Kalau sosmed pasti rame terus. Rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep-nungslep-nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu aja yang dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Nah, itulah inspirasi dari Pak Anies. Dipuji tidak terbang dan dicaci tidak tumbang. Itu juga yang diterapkan di channel Inspirasi News ini. Banyak cacian kepada admin, tetapi admin tidak tumbang dan sampai sekarang tetap memberitakan Pak Anies. Jadi medsos pasti ramai. Silakan berkomentar apapun di kolom komentar ini, tapi admin tidak akan tumbang karena belajar dari Pak Anies. Jadi kalau dipuji tenang aja, karena siapa tahu besok nungslep gitu. Iya betul. Ada masa, kadang-kadang kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar. Betul. Tapi ada hal yang besar jadi kecil. Iya. Nah, jadi relax saja, dipuji atau dicaci relax saja ya.
karena hidup ini perlu rileks, dan dengan rileks kita bisa bekerja dengan baik. Seperti Pak Anies ini selalu tertawa, tersenyum meskipun banyak dibully, dicaci, dan tidak pernah benar di mata buzzernya. Seperti biasa, Anies juga memberikan bukti-bukti konkret soal pekerjaannya. Anies juga mengatakan bahwa di Jakarta ini yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Dan dalam keterangannya Anies juga menceritakan betapa Anies ini orang yang sangat religius, sangat memperhatikan sholat. Jadi dia membangun stadion yang besar. Tujuannya apa? Agar para penonton sepak bola bisa sholat. Yuk simak keterangan Pak Anies Baswedan berikut ini. Kemarin contohnya Bang, para pemret itu melihat Jakarta International Stadium. Mereka itu banyak yang bilang, Mas, ini ada barang sebesar gini kok kita nggak tahu ya, gitu. Jakarta International Stadium, karena itu nanti akan menjadi stadion terbesar. Dengan terbesar, terbaik, karena bisa indoor. Jadi hujan pun bisa pertandingan di situ. Di Indonesia ini kan kalau pertandingan sepak bola itu selalu sore. Apa sih konsekuensinya kalau pertandingan sepak bola sore itu? Pada nggak sholat maghrib. Udah, yang nonton sepak bola itu dijamak. Kenapa? Lah mau 80.000 orang mau sholat di mana? Mulai pertandingannya jam 7. Akhirnya semua orang jamak itu. Sekarang sepak bolanya bisa indoor tertutup, jam 10 pagi bisa sepak bola, jam 2 siang bisa sepak bola. Ini kelas dunia ini gitu. Nah, terus saya bilang gini, memang betul di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Nah, dari apa yang dipaparkan seorang Pak Anies Baswedan ini, kita bisa menarik kesimpulan untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan terlalu mendengarkan opini orang lain. Yang penting fokus kepada pekerjaan kita, target-target yang akan kita capai, biar orang lain membuktikan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, selalu rileks dalam bekerja. Bagaimana bisa rileks? Ya, itu tadi, dibenci atau dicaci, rileks saja. Kemudian yang terakhir, yang besar bisa tampak kecil, yang kecil bisa tampak besar. Jadi tidak usah bingung dengan besar kecil. Yang penting kerja dan kita sedang-sedang saja. Yang terakhir, semua pembangunan dihubungkan dengan Tuhan. Jadi semua pembangunan harus tetap memberikan ruang agar manusia bisa berhubungan dengan Tuhannya. Seperti pembangunan stadion itu tujuannya sederhana saja, yakni agar seluruh penonton sepak bola tetap punya ruang untuk sholat dan menghadap Tuhannya. Boleh bersenang-senang di dunia, tetapi harus tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.